Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rafli Zaifuddin. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dengan nomor absen 01. Di sini saya akan melakukan kegiatan penambahan nilai ulangan akhir semester sejarah Indonesia dengan melakukan pembahasan kasus korupsi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Di sini terdapat ada pertanyaan besar, yaitu adalah siapa yang mendalangi kasus korupsi tersebut? Ulah-ulah dari orang Belanda atau dari ulah orang pribumi atau masyarakat asli Indonesia? Di sini saya akan membahas beberapa kasus yang bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah kejadian pembangunan jalan raya Pos Anyer sampai ke Panarukan. Di sini teman-teman juga pada tahu bahwa dari dari kasus ini adanya sistem kerja paksa. Tetapi saya sudah menemukan beberapa riset, yaitu tidak 100% dilakukannya sistem kerja paksa. Oke, di sini diawali oleh pengangkatan Jenderal Gubernur pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Herman William Dendels. Di sini dia menjabat sebagai gubernur ke-36 yang diutus oleh Napoleon Bonaparte untuk mengatur di Hindia Belanda. Setelah pengangkatannya, dia ingin membangun pembangunan jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan sejauh 1000 meter. Dan dia juga mempekerjakan para pekerja dari pribumi untuk membangun jalan tersebut. Dan dia juga untuk itu mengutus para bupati dari pribumi untuk mengatur jalannya pembangunan jalan raya tersebut. Setelah itu, setelah dia mengangkat para bupati, dia juga menggaji para pekerja sejumlah 30.000 ringgit. 30 ringgit untuk para pekerja sebagai upah yang ia sudah lakukan. Akan tetapi upah tersebut malah dikorupsi oleh para bupati. Jadi sebenarnya pemerintah Hindia Belanda itu tidak menanamkan sistem kerja paksa, akan tapi dari upah dari para Belanda ini dikorupsi oleh para bupati. Jadi sistemnya harusnya para gubernur jenderal atau pemerintah Hindia Belanda itu ngasih kepada residen. Terus residen ngasih kepada para bupati, dan bupati harusnya memberikan kepada para pekerja. Tetapi bupati malah mengambil dana dari pemerintah Hindia Belanda. Itulah awal mula salah satu kasus korupsi yang ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kejadian yang kedua adalah pengkorupsian dari para pejabat VOC. Ini ditandakan adanya penerimaan hadiah atau upeti yang dilakukan oleh para pejabat VOC. Serta juga ada pengkorupsian biaya perang VOC yang harusnya dipakai untuk perang malah diambil oleh para pejabat. Setelah itu ada yang terakhir, adanya penggelapan dana dari para pejabat VOC dengan melebihkan dana anggaran sebagai dana pengeluaran. Setelah itu juga ada salah satu contoh Gubernur Jenderal Van Hort yang memupuk dana, yaitu dengan harga 10 juta golden yang harusnya dia menerima gaji yaitu 700 golden. Ini adalah bukti bahwa adanya pengkorupsian dari para pejabat VOC. Jadi kesimpulan yang saya simpulkan bahwa adanya kedua belah pihak yang melakukan kegiatan korupsi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu adanya bupati orang pribumi yang melakukan korupsi, dan juga adanya para pejabat VOC yang melakukan korupsi, yaitu orang Belanda. Jadi saya menarik kesimpulan kedua belah pihak melakukan kegiatan pengkorupsian pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Itulah adalah penjelasan dari saya mengenai tentang
kasus korupsi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ulah-ulah orang Belanda atau ulah-ulah orang pribumi. Serta penjelasan yang saya jelaskan tadi bersumber dari beberapa sumber, yaitu yang pertama adalah www.kompas.com tentang korupsi VOC Nusantara, serta yang kedua adanya nasional.tempo.co, yaitu tentang pada zaman Belanda korupsi merata dari atas hingga bawah, serta yang ketiga adalah dari channel Kamar Jerry, yaitu tentang budaya korupsi sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.